Hai teman-teman, balik lagi bersama aku, Beatrice Angelic. Kali ini aku gak cuma sendiri, aku ditemenin oleh dua teman aku yang cantik untuk menjelaskan delusi ini. Halo, perkenalkan nama saya Eunika Octavia. Perkenalkan, nama saya Novia Zahra Zakia. Dan kalian pasti udah gak asing kan dengar kata-kata tentang delusi. Ya kan? Delusi itu apa sih? Delusi adalah sebuah perasaan keyakinan atau kepercayaan yang keliru yang tidak bisa diubah dengan penalaran atau dengan jalan penyajian fakta. Delusi adalah jenis gangguan mental di mana penderitanya tidak dapat membedakan antara kenyataan dan imajinasi, sehingga dia meyakini dan bersikap sesuai dengan hal yang dia pikirkan. Delusi dalam ranah psikologi jiwa adalah adanya bayangan-bayangan yang muncul dalam arus kesadaran si penderita. Gangguan delusi adalah jenis psikosis atau gangguan psikotik, di mana pasien terus-menerus meyakini keyakinan palsu, tapi tetap teguh dipertahankan di dalam pikiran, terlepas dari adanya bukti objektif yang menentangnya. Gangguan psikotik adalah sekelompok penyakit serius yang mempengaruhi pikiran seseorang. Gangguan psikotik dapat menyulitkan pengidapnya untuk berpikir jernih, membuat penilaian yang baik, merespons secara emosional, berkomunikasi secara efektif, memahami kenyataan, dan berperilaku dengan tepat. Psikosis adalah gangguan jiwa yang meliputi keseluruhan kepribadian sehingga penderita tidak bisa menyesuaikan diri dalam norma-norma yang sudah berlaku di umum. Bila gejalanya sudah parah, orang dengan gangguan psikosis ini dapat mengalami kesulitan untuk tetap berhubungan dengan kenyataan dan seringkali tidak mampu menjalani kehidupan sehari-hari. Gangguan ini dapat diketahui berdasarkan gangguan-gangguan pada perasaan, pikiran, kemauan, motorik, yang tidak sesuai lagi dengan realita. Perilaku orang dengan psikosis tidak dapat dimengerti oleh orang normal, sehingga seorang awam menyebut penderita sebagai orang gila. Penderita psikosis ini tidak dapat lagi berhubungan dengan realitas, karena penderita hidup dalam dunianya sendiri. Psikosis tidak dirasakan keberadaannya oleh penderita. Penderita tidak menyadari bahwa dirinya itu sakit. Untuk delusi, psikiater harus mempertimbangkan dengan cermat tentang budaya, pola asuh, latar belakang pendidikan, agama dari penderita. Karena beberapa hal yang berlebihan bercampur dengan budaya, pola asuh, pendidikan mengenai agama dari si penderita mudah membingungkan dan bercampur dengan delusi. Sehingga untuk menjaga pasien, diagnosa gangguan delusi ini harus dilakukan oleh psikiater. Populasi penderita gangguan delusi lebih rendah daripada skizofrenia. Rasio pria wanita sekitar 1:1, dengan jumlah wanita sedikit lebih tinggi daripada pria. Penyebab gangguan delusi sangat banyak, tapi faktor pembawaan sejak lahir dan keturunan bisa menjadi faktor utamanya. Namun, faktor yang paling penting adalah hambatan perkembangan psikososial, seperti pelecehan di masa kecil, ketidakmampuan membangun rasa saling percaya dengan orang lain, pola asuh patologis, dan sebagainya. Faktor lainnya adalah kurangnya pendengaran, penglihatan yang buruk, imigrasi, pemisahan, curiga dan temperamen sensitif, perubahan degeneratif karena bertambahnya usia, dan sebagainya. Tanpa pengobatan yang tepat, delusi kemungkinan besar akan terus mengancam pasien sepanjang hidupnya. Efektivitas pengobatan gangguan delusi meskipun tidak sebaik dibandingkan dengan skizofrenia atau gangguan afektif, pengobatan masih bisa mencapai pemulihan sepenuhnya atau dalam 50% kasus mengurangi gejalanya. Gangguan psikososial dalam gangguan delusi, meskipun substansial, derajatnya tidak separah dibandingkan dengan skizofrenia. Namun, pasien sering menolak pengobatan karena kurangnya wawasan tentang penyakit mental mereka, sehingga membuat gejala mereka bertambah parah dan tertundanya pengobatan. Yang pertama, pengobatan farmakologi. Pengobatan antipsikotik bisa mengurangi dan terkadang bisa menghilangkan delusi pasien. Pengobatan ini juga bisa mengurangi gangguan mental seperti gangguan tidur, lekas marah, dan juga kecemasan.
Karena banyak pasien yang skeptis terhadap pengobatan ini dan mereka sendiri mungkin rentan terhadap efek sampingnya, dosis pengobatan akan dimulai dari tingkat rendah dengan pengawasan dari dokter. Dosis pengobatan akan dititrasi secara perlahan untuk menghindari kecurigaan pasien terhadap dokter mereka. Hubungan antara pasien dan dokter menjadi sangat penting karena sebagian besar pasien gangguan delusi tidak bersedia menerima pengobatan apapun. Jika dokter bisa memperoleh kepercayaan pasien dan menjaga hubungan dokter pasien yang baik, maka perlawanan pasien dalam pengobatan akan berkurang. Meskipun mereka tidak percaya mereka menderita penyakit mental, mereka mungkin mendengarkan saran dokter untuk mengkonsumsi obat. Yang kedua adalah psikoterapi. Psikoterapi harus dilengkapi dengan pengobatan farmakologi untuk menghasilkan efek yang lebih baik. Terapis akan menghindari konfrontasi panas dengan pasien tentang isi delusi mereka, tapi merefleksikan kenyataan kepada pasien di waktu yang tepat. Ketika menghadapi kasus pasien yang keras kepala, dokter yang menangani kasus bisa membantu mengarahkan pasien ke kehidupan yang lebih bahagia dan membiarkan mereka hidup secara damai dengan delusi mereka. Dokter juga akan mencoba memahami kebencian, ketidakberdayaan, dan rasa malu dalam hati pasien, dan membantu mereka menyelesaikan frustasi dalam diri mereka. Secara bersamaan, dokter akan mengajarkan pasien bagaimana menangani krisis dengan cara positif ketika mereka menghadapi tekanan tiba-tiba. Yang pertama, delusi kejar. Delusi kejar ini pasien merasa diserang, diganggu, ditipu, disiksa, dan dilawan komplotan. Lalu ada delusi referensi, di mana keyakinan bahwa objek, kejadian, atau seseorang memiliki sebuah makna pribadi bagi pasien, di mana pasien merasa bahwa ia sedang dibicarakan oleh orang lain. Yang ketiga adalah delusi kebesaran. Delusi tipe ini menunjukkan kepentingan, kemampuan, kekuatan, pengetahuan atau identitas yang berlebihan, atau hubungan khusus dengan orang terkenal atau dewa. Yang keempat, ada delusi rasa bersalah atau ketidakberhargaan. Delusi ini lebih sering terjadi pada penyakit depresi. Biasanya kesalahpahaman kecil yang dihukum, yang mana terjadi pada masa lalu, akan ditemukan dan membawa masa lalu pada pasien, atau kesalahannya akan membawa ganti rugi pada keluarganya. Delusi nihilistik, yang merupakan keyakinan tentang ketiadaan beberapa orang atau sesuatu. Tapi, pengertian tersebut diperluas hingga termasuk ide-ide pesimis bahwa karir pasien berakhir, ia akan mati, tidak memiliki uang, atau bahwa dunia merupakan sebuah malapetaka. Yang keenam adalah delusi somatik. Tipe delusi ini, pasiennya memiliki keyakinan palsu yang menyangkut fungsi tubuh pasien tersebut, di mana pasien memiliki suatu cacat, fisik, atau kondisi medis umum. Yang ketujuh ada delusi cemburu. Keyakinan palsu yang didapatkan dari kecemburuan patologis bahwa kekasih pasien tidak jujur. Lalu ada delusi seksual atau cinta, di mana pasien percaya bahwa ia dicintai oleh pria yang biasanya tidak dapat ia gapai, entah dari golongan status sosial yang lebih tinggi, atau kepada siapapun yang belum pernah ia ajak bicara sebelumnya. Yang kesembilan adalah delusi pengendalian. Tipe delusi ini memiliki keyakinan bahwa tindakan, perasaan, dan kemauannya adalah benar-benar berasal dan dipengaruhi oleh orang atau kekuatan dari luar. Dan yang terakhir, ke-10, ada delusi campuran, yaitu delusi yang merupakan delusi yang dialami oleh penderita, bisa jadi tidak hanya satu jenis saja, tetapi bercampur dengan jenis-jenis lainnya. Penderita harus segera diajak ke dokter atau dirujuk ke dokter dan ahli kesehatan mental untuk pemeriksaan secara menyeluruh dan diberikan penanganan yang khusus untuk mencegah gejala-gejala yang semakin parah. I had the craziest dream last night about a girl who was turned into a swan, but her prince falls for the wrong girl and she kills herself. He promised to feature me more this season. Well, he should. You've been there long enough. And you're the most dedicated dancer in the company.
our new Swan Queen, the exquisite Nina Sayers. I'm Lily. You're gonna be amazing. Watch the way she moves. Sensual. She's not faking it. Seduce us! Attack it! Attack it! Come on! Where'd you get these? It's nothing. You sweet girl. I don't want to talk about that. You really need to relax. It's the role, isn't it? It's all this pressure. I knew it'd be too much. I knew it. What's she doing here? He made me your alternate. The only person standing in your way is you. How do you know where I live? I have my ways. She's after me. Nobody's after you. Please believe me. Sweet girl. Sweet girl. What happened to my sweet girl? She's gone. Film The Black Swan ini menceritakan tentang wanita yang bernama Nina Sayers. Nina Sayers adalah wanita berusia 28 tahun yang berprofesi sebagai penari balet profesional untuk New York City Ballet Company. Suatu hari, direktur artistik yaitu Thomas Leroy mengumumkan bahwa ia akan menggelar sebuah audisi untuk pementasan Swan Lake. Ia membutuhkan seorang penari yang mampu berperan sebagai Odette dan Odile, dua angsa dengan kepribadian yang bertolak belakang. Nina langsung mendaftarkan diri untuk mengikuti audisi. Lagi-lagi semua orang terpana melihat penampilannya. Meskipun sukses memerankan sang angsa putih, Leroy merasa Nina belum mampu memperlihatkan sisi jahat. Pernyataan ini membuat Nina merasa kecewa. Ia bahkan memohon agar Leroy memasukkan namanya sebagai penari Swan Lake. Dan Nina akhirnya mendapat kesempatan untuk bergabung dalam pementasan tersebut. Nina membuat iri anggota komunitas lainnya karena keberuntungannya menjadi yang terpilih untuk bermain sebagai Ratu Angsa atau Queen Swan. Pada malam perayaan, malam ketika Thomas memperkenalkan Nina kepada sponsor dan orang-orang penting, itu juga memberinya sebuah label baru di komunitas, yaitu Ratu Angsa, Ratu Kecantikan, dan Ratu Baru Komunitas Balerina. Pengenalan Nina dari Thomas bahkan membuat balerina lain iri, terutama Beth, yaitu Swan Queen sebelumnya. Hal ini terlihat dari cuplikan tadi dapat dilihat bahwa Beth merasa cemburu kepada Nina karena bagian terbarunya. Beth yang dulunya adalah Ratu Angsa dibuang oleh Thomas dan segera dilupakan dari komunitas balet. Ini membuatnya marah, lalu Beth mengatakan hal-hal yang buruk kepada Nina. Emosi adalah salah satu aspek psikologis dan sebenarnya ini menunjukkan pengalaman emosional. Selain itu, emosi yang intens, individu harus mengikuti bentuk tindakan yang lebih ringan. Kemarahan memotivasi individu untuk melawan, menyerang, dan mengatakan hal-hal yang tidak boleh dikatakan. terkadang orang harus berdebat dengan pendapat orang lain. Seperti yang ditunjukkan oleh Nina Sayers ketika dia menjelaskan kepada Thomas bahwa dia tidak mengatakan apapun kepada Lily perihal praktik sulit yang dia lakukan. Nina juga berdebat dengan Lily bahwa dia tidak suka Lily berbicara dengan Thomas tentang melihat Nina menangis pada malam sebelum pertunjukan dilangsungkan. Itu ditunjukkan dalam film ini. Kehadiran Lily membuat Nina tertekan, terlebih saat rekan-rekannya juga mulai menyukai potensi dan melihat potensi yang besar dalam diri sang pendatang baru ini. Puncaknya saat Leroy menunjuk Lily sebagai penari cadangan di Swan Lake. Emosi paling brutal yang dilakukan Nina adalah ketika dia berteriak kepada ibunya. Tidak hanya sekali, tapi beberapa kali. Dia berteriak kepada ibunya untuk pergi, yang sebelumnya dia belum pernah lakukan.
Dengan semua tekanan menjadi ratu angsa, penyakitnya menjadi lebih dominan. Dia mengalami delusi, seperti ketika dia menikam Lily di perutnya Lily, dan dia melihat bahwa Lily itu meninggal. Tapi ternyata Lily itu tidak mati, itu hanya sebagai hayalannya si Nina menikam si Lily. Nah, dan pada akhirnya yang sebenarnya yang Nina lakukan itu bukan menikam Lily, tapi menikam dirinya sendiri. Nina Sayers menderita penyakit jiwa. Gangguan mental atau penyakit mental adalah pola psikologis atau perilaku yang umumnya dikaitkan dengan tekanan subjektif atau kecacatan yang terjadi pada individu dan yang bukan merupakan bagian dari perkembangan atau budaya normal. Dari cerita Black Swan ini dapat dilihat bahwa gangguan psikologis yang diderita oleh pasien atau Nina cenderung ke delusi campuran. Berikut beberapa cuplikan Nina mengalami delusi campuran. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau kalimat atau bahkan perbuatan. Sampai jumpa di video berikutnya.